Terima kasih karena sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis bro. Dan jangan lupa juga untuk mengklik gambar loncengnya supaya kalau saya upload video baru kalian akan dapat. Potensi pariwisata di Yogyakarta memang sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Nama Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, dan kawasan Malioboro tentu sudah akrab di telingamu bukan? Dengan potensi wisata yang hampir setara indahnya di berbagai lini, mulai dari kawasan belanja, wisata budaya, hingga keindahan lautnya. Tak heran jika Yogyakarta menjadi destinasi favorit dari ribuan turis yang berdatangan setiap tahunnya. Tapi jika digali lebih lanjut, sebenarnya masih banyak potensi wisata di Yogyakarta dan sekitarnya yang menarik tapi belum terlalu diketahui orang. Mana aja sih destinasi liburan yang gak mainstream di Jogja? Di artikel ini Hipoi kumpulkan sebagian di antaranya khusus untukmu. 1. Awali perjalananmu dengan berburu matahari terbit di puncak Suroloyo. Gak perlu jauh-jauh mendaki gunung buat menikmati matahari terbit di atas awan. Puncak Suroloyo yang terletak di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, DIY. Ini menawarkan pesona matahari terbit dengan hamparan awan yang gak kalah keren dari gunung-gunung yang terkenal di Yogyakarta. Dari gardu pandang tertinggi di 1019 mil, kamu bisa memandang 4 gunung, Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro, serta Candi Borobudur yang kadang tertutup kabut dari kejauhan. Mendapatkan pemandangan indah di puncak Suroloyo tentu bukan tanpa usaha. Kamu mesti menapaki sekitar 290 anak tangga untuk sampai ke puncaknya. Oh iya, menurut legenda, tempat ini dulunya merupakan lokasi di mana Raden Mas Rangsang mendapatkan wangsit untuk melakukan tapa kesatrian. Raden Mas Rangsang tak lain adalah Sultan Agung Hanyakra-Kusuma, orang yang menjadi penguasa tanah Jawa. 2. Nikmati indahnya pantulan senja dari permukaan Waduk Sermo di Kali Biru, Kulon Progo. Masih di kawasan Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, ada satu tempat indah yang sangat cocok untuk menikmati tenggelamnya senja. Kali Biru adalah nama sebuah desa sekaligus hutan wisata yang terletak di Kecamatan Kokap, Kulon Progo. Karena kepedulian warga dalam menjaga salah satu sumber penghidupan mereka, Kali Biru menjadi lokasi ekowisata menarik yang terpelihara dengan baik. Di tempat ini, kamu bisa menikmati trekking dengan latar pepohonan hijau. Untuk menyambangi Kali Biru, kamu hanya dikenai tarif Rp3.000 saja. Ada tempat yang asyik buat berfoto di sini, yaitu sebuah platform kecil dari kayu yang terletak di atas pohon pinus. Untuk naik ke atasnya, kamu mesti mendaki tangga bambu. Dari sini, Waduk Sermo tampak jelas di kejauhan. Tunggulah sampai senja tiba dan memantulkan cahaya keemasan di permukaan waduk. 3. Temukan romantisme senja yang manis berbalut kesempatan memacu adrenalin di Bukit Parangendok, Pantai Parangtritis yang terletak di Bantul, tepatnya 27 km selatan kota Yogyakarta, memang sangat terkenal. Tapi kita gak akan membahas pantai ini. Di ujung timur Pantai Parangtritis, ada tempat keren yang biasa digunakan sebagai landasan pacu olahraga para layang, bernama Bukit Parangendok. Jika kamu tertarik untuk mencoba olahraga para layang ini, kamu bisa melakukan para layang tandem bersama pilot berpengalaman dengan membayar sekitar Rp300.000 sekali terbang. Tapi kalau enggak, tempat ini juga asik untuk nongkrong. Dari atas bukit kamu bisa melihat keelokan Pantai Parangtritis dari ketinggian. Pemandangan sunset dari atas sini juga keren, loh. 4. Jangan lupa naik ke kaki Gunung Merapi. Kamu bisa melihat ketangguhan warga Jogja dalam menghadapi bencana di Museum Sisa Hartaku. Erupsi Merapi pada akhir 2010 lalu masih menyematkan kenangan pilu di benak penduduk desa Kepuharjo yang terletak di lereng gunung berapi paling aktif ini. Tapi alih-alih terus meratap,
Pak Arianto mengubah sisa-sisa harta bendanya menjadi sebuah museum mungil yang menarik. Museum Sisa Hartaku memamerkan benda-benda yang tersisa dari sergapan wedus gembel yang ditata di puing-puing rumah Pak Arianto. Meski sederhana, tempat ini syarat makna. Ia memamerkan saksi-saksi kedahsyatan semburan awan panas yang panasnya mencapai ribuan derajat. Ada bangkai sapi yang tinggal belulang, bangkai sepeda motor, gamelan yang tampak terbakar, serta sejumlah perkakas lainnya. 5. Jajal Cafe Tubing di Kali Suci. Ini kesempatanmu meluncur bebas menyelami indahnya perut bumi. Cafe Tubing adalah kegiatan susur goa menggunakan ban dalam atau body rafting melewati sungai yang terletak di dalam bumi. Belakangan ini, yang sedang naik daun adalah aktivitas Cafe Tubing di Goa Pindul, Gunung Kidul, DIY. Tempat itu selalu dipadati wisatawan. Tapi sebenarnya ada satu lagi lokasi Cafe Tubing yang gak kalah seru, yaitu Kali Suci. Kali Suci terletak di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul. Disebut Kali Suci karena di sini terdapat mata air, letaknya di atas aliran sungai, yang sangat jernih dan tetap jernih meskipun air sungai mengeruh ketika musim hujan. Dengan membayar retribusi sebesar 5.000 dan paket Cafe Tubing sebesar 70.000, kamu sudah bisa menikmati petualangan menyusuri sungai di perut bumi. 6. Datangilah Candi Sambisari di Dusun Purwomartani. Tempatmu bisa napak tilas jejak peradaban Hindu kuno yang tersohor jika kamu berkunjung ke Kecamatan Kalasan, Sleman, DIY. Sempatkan untuk mampir ke Dusun Sambisari yang terletak di Kelurahan Purwomartani. Ada sebuah candi Hindu kecil yang dinamai Candi Sambisari. Candi ini ditemukan oleh seorang petani pada tahun 1966 di areal yang awalnya merupakan persawahan. Para ahli purbakala membutuhkan waktu 21 tahun untuk menyusun kembali batu-batu candi ini. Yang unik, kompleks candi ini berada 6,5 meter lebih rendah dibanding tanah di sekelilingnya. Candi ini gak memiliki banyak relief atau hiasan, tapi kamu bisa melihat patung Dewi Durga, istri Dewa Siwa, berhadapan dengan candi utama. Ada 3 candi pendamping yang tidak lagi utuh. Gak ada salahnya mencoba mengunjungi situs purbakala yang cantik ini. Apalagi masuknya kamu gak dipungut biaya loh. 7. Tenangkan pikiranmu dalam kedamaian alam khas pedesaan di Curug Indah Tegalrejo, Gunung Kidul. Secara administratif, Curug Indah Tegalrejo ini terletak di Tegalrejo, ujung timur Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi masyarakat setempat juga menyebutnya Curug Bayat karena lokasinya yang berbatasan dengan daerah Bayat, Klaten. Untuk akses menuju ke tempat ini memang jauh lebih cepat jika kamu melewati Klaten lalu belok ke selatan menuju Bayat. Dari Yogyakarta, kamu bisa sampai ke Curug Indah Tegalrejo dalam jangka waktu 1 jam dengan menggunakan motor atau mobil. Curug yang masih relatif minim pengunjung ini terdiri dari beberapa curug yang bertingkat dan dinaungi pepohonan hijau di kanan kirinya. Kalau kamu punya nyali, kamu bisa mencoba terjun dari atas tebing ke curug di bawahnya. Tetapi hati-hati, karena curugnya cukup dangkal. Salah-salah kamu malah bisa cedera saat berlibur. Untuk datang ke curug ini, kamu hanya dipungut biaya parkir yang dikelola oleh warga sekitar. Di Curug Indah Tegalrejo, suasana asri khas pedesaan akan terasa sangat kental. Kamu tidak akan sering bertemu sesama turis di sini. Justru warga sekitar dan anak-anak sekolah yang sengaja mampir untuk menyegarkan badan dengan air dari sumber mata air murni lah yang lebih sering kamu jumpai. Damai, tenang, dan tradisional. Begitulah gambaran Curug Indah Tegalrejo. 8. Nikmati surga tersembunyi yang kini sudah mulai banyak dikunjungi di Pantai Pok Tunggal Gunung Kidul, terkenal dengan sejumlah pantainya yang berpasir putih. Tetapi
Ada sebuah pantai yang unik karena tersembunyi di antara tebing-tebing karang yang terjal. Pok Tunggal, namanya. Untuk sampai ke pantai Pok Tunggal, kamu bisa menggunakan kendaraan atau trekking dari sisi timur pantai Indrayanti. Di sini, terdapat sebuah pohon duras yang menjadi ikon pantai ini. Nama Pok Tunggal pun berasal dari keberadaan pohon duras yang jadi vegetasi satu-satunya di sini. Pohon duras tersebut hanya memiliki satu dasar pohon, Pok, sehingga membuat penduduk sekitar menamai pantai yang ada di dekatnya dengan Pok Tunggal. Beberapa tahun lalu, pantai Pok Tunggal masih sangat sepi, hampir tidak ada wisatawan yang datang ke sini. Namun kini, Pok Tunggal sudah mulai dikenal. Kalau ingin merasa pantai ini seperti pantai pribadi, jangan berkunjung ke sini saat akhir pekan, melainkan datanglah di hari kerja. Oh iya, jangan juga asal memanjat pohon duras yang jadi ikon pantai ini. Ya, pohon ini amat berharga maknanya bagi penduduk sekitar. 9. Jogja punya Goa Jomblang. Tempatmu bisa menilik setitik cahaya surga walaupun masih jadi manusia. Kalau kamu tertarik dengan wisata goa, kamu gak boleh melewatkan Goa Jomblang. Goa yang terletak di perbukitan Kares Gunung Kidul ini merupakan goa vertikal yang menyimpan keunikan yang gak biasa. Untuk mencapai dasar goa, kamu harus menggunakan peralatan khusus yang standar keamanannya terjaga dan didampingi oleh pemandu. Biaya wisata ke Goa Jomblang cukup mahal, sekitar Rp450.000 untuk 2 orang. Bagi yang enggan mengeluarkan uang lebih untuk menyewa alat atau sudah punya alat sendiri, ada baiknya kamu melancarkan teknik singlerope dulu sebelum berkunjung ke sini, sebab turunan yang harus kamu lalui untuk masuk ke gua cukup ekstrim. Waktu yang paling baik untuk mengunjungi goa ini adalah sekitar pukul 10 pagi minus 12:00, karena posisi matahari sedang tinggi sehingga kamu bisa melihat cahaya surga. Di dalam goa ini juga terdapat hutan purba yang memiliki vegetasi unik. Keindahan goa ini dijamin bikin kamu terkagum-kagum. Cuma di Goa Jomblang kamu bisa merasakan sekelumit sensasi surga walau masih berstatus sebagai manusia. 10. Jika kamu merasa Jogja terlalu terik, berbeloklah ke daerah selatan. Ada hutan pinus Mangunan di Delingo, Bantul, Jogja. Sekarang kok rasanya makin panas, ya? Nah, hutan pinus Mangunan ini cocok banget buat kamu yang ingin melarikan diri sejenak dari teriknya matahari. Yogyakarta, terletak di daerah perbukitan di daerah Delingo, Bantul. Hutan ini menawarkan kesejukan serta pemandangan yang jarang kamu temukan di tempat lain, makanya tempat ini sering dijadikan lokasi pemotretan atau sekadar hunting foto. Puas berfoto, kamu juga bisa meneruskan perjalanan ke kebun buah Mangunan yang letaknya tak jauh dari sini.
Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Dan jangan lupa juga untuk mengklik gambar loncengnya, supaya kalau saya upload video baru kalian akan